Bismillah, kita belajar. Kita belajar syariatnya. Anissa ambil kambing satu kambingnya. Kambing buat korban di sini. Kambing ada domba itu. Jamur kok potong katanya. Ini dari gua jamur. Nah maksudnya itu ini kita belajar nih ntar nih, belajar bagaimana tata cara motongnya. Nah sekarang artinya kan udah jelas nih. Contoh yang panitia korban. Kita lagi mau motong. Nah, ternyata nih misalnya kalau kambing nomor berapa nih? Kalau kambing nomor 2 yang dipotong satu dulu. Nah ternyata ente lagi mainin nggak pisau, lagi mainin golok gitu kan. Lagi mainin golok, nggak sengaja kena kuping tuh kambing. Kan cacat. Dia cacat. Nah, maka wajib bagi ente panitia ganti itu yang namanya kalau diprotes, ini kan yang korban nih nomor 2 kan nih. Ini bakalan bilang, wih ini ente kejar kupingnya putus gitu. Nah, maka panitia tiada lain adalah menyiapkan tempat yang baik juga. Iya, kan gitu harus benar. Kadang-kadang tuh jatuhin kambing, jatuhin sapi, ya istilahnya bikin luka segala macam. Bu, diantaranya nggak boleh gitu. Harus benar-benar ya rahimu manfil ya hukum man fis sama, ya sayangin daripada hal tersebut. Waktu itu hatta kepada binatang. Allah. Nah ini artinya suatu yang apa ya? Yang kita anggap remeh. Nah kalau gitu gue cari aja deh yang mana? Yang murah gitu. Kalau emang kagak mampu buat beli kambing, dan kan tadi kan syaratnya apa? Sunnatun muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Kalau emang kagak ada buat persiapan 3 hari ke depan buat keluarga, berarti kategorinya belum dianjurkan untuk berkorban. Nah seperti itu. Nah Rasulullah nih sallallahu alaihi wasallam duha bikabshaini mawju'aini ay khasyataini. Nah Rasulullah pernah nih beliau menyembelih 2 kambing kibas, ya, kambing yang biasa, yang kambing tersebut dikebiri. Kebiri itu artinya udah nggak ada apa sih? Kebiri buat paham ya, harus jatuh di bijinya. Apa sih? Torpedo kan? Seperti itu. Kalau laki kan ada zakar ya, ada zakarnya tuh. Ini biasanya nggak beladar kayak orang-orang yang kucing atau orang-orang yang transgender ya. Transgender itu nggak itu adalah orang yang dikebiri. Nah Rasulullah pernah berkurban menyembelih 2 kambing yang telah dikebiri. Ini berkenaan dengan yang tadi larangan yang kagak boleh berkenaan dengan apa? Hormat hewan. Termasuk kan tadi itu wajuzil atau wal maksur al-qaran wala yujzi'ul maqtu'a al-udhun wala zanab. Kayak tadi yang terputus. Wa waktu zabah, waktu motong. Min waktu salatil Id, yaitu waktunya adalah salat Id setelah Id. Muafiq ataupun mu'tamad setelah salat Id. Jangan tamsilnya begini, jangan begini misalnya. Gua karena istilahnya pengen cepat bagi-bagian tetangga, khususnya adalah fakir miskin. Kalau gitu gua habis sholat subuh gua langsung potong aja deh. Gua potong rata terus gua bagi-bagiin. Kenapa? Karena ya tadi pengen instan, pengen dalam artian pengen cepat waktunya. Nah itu enggak. Nah gimana nih caranya nih? Kalau dia emang misalnya tukang motong cuman dia kagak sholat Id, ya diperkirakan misalnya begini, dia tuh kita perkirakan kan ini masjid urf ya. Urf itu artinya diketahui pada umumnya pada masyarakat. Kan kalau ilmu usul fikih ada urf. Itu bilang begini. Contoh misalnya sholat Id misalnya dimulainya gitu kan. Dimulainya jam 6 lewat jam 6.15. Sholat 5 menit, khutbah 10 menit deh misalnya. Atau kelarnya setengah 7. Nah, ketika dia emang udah waktunya kayaknya pas nih habis sholat Id, kemudian khutbah dia motong. Nah itu masih dalam katakanlah ya bisa dikatakan seperti itu. Tapi bagi kita ini dalam artian jangan apa sih? Jangan yang mengambil tindakan tujuannya seperti itu. Baik itu zahab. Ya artinya tentang waktunya. Ilal ghurubi syams
ra'si min akhiri ayyamit tasyrik, sampai kepada akhir hari tasyrik. Kan lebaran tanggal 10, 11, 12, 13, berarti terakhir. Boleh gak motong malam? Yang afdalnya adalah siang. Ada itu ibadah sholat Id. Nah, dan keafdoliannya adalah utamanya adalah ya tadi pada waktu yang menahar untuk mengambil fadilah. Nah, jangan gampang deh, ntar gue nyari kambingnya tak aja deh hari kedua di hari tasyrik aja, nanti ntar nilai afdoliannya kurang walaupun diperbolehkan, tapi untuk apa lebih baik adalah afdolnya adalah ada hari itu juga amin nahar. Ilal ghurubi syams wa yastahabbu inda zabah khamsata asya, dan sunnah ketika memotong. Motong nih. Pertama tasmiyatu, baca bismillahirrahmanirrahim. Yang kemudian wassalatu ala nabi. Wassalatu ala nabi. Kemudian wa istiqbalul qiblah, hadap kiblat. Wa takbir, kemudian takbir. Wa doa bil qabul, dan doa mengharapkan diterimanya. Nah, jangan lupa tuh diniatkan untuk siapa? Ya makanya tuh sering tuh panitia nyiapin nih, udah di print mas, ada yang namanya Alwi bin Mukhtar gitu kan. Kurban ini diniatkan untuk Alwi bin Mukhtar. Nah, ada hadis Rasulullah SAW, awalu ma nabdu bihi yaumina hadza nusalli summa narji' fananhar man fa'ala dhalika faqad asaba sanatana wa min dhabbah qabla fa inma huwa lahman qadamahu li ahlihi wa laysa min nusuki syai'. Awal yang kami mulai dari hari raya Idul Adha, kemudian kami ulang untuk menyembelih kurban. Barang siapa yang mengerjakan demikian, maka telah mendapatkan sunnahku. Dan barang siapa yang berkurban sebelumnya, maka itu adalah daging yang disajikan untuk keluarganya dan tidak ada hubungannya dengan kurban, tidak mendapatkan pahala kurban. Artinya kayak tadi itu kasus belum sholat belum apa sih artinya belum sholat id tapi udah kurban duluan, dia jatuhnya nanti cuma sedekah nggak dapat pahala kurban. Dikatakan wa kullu ayyamin tasyrik zabah, setiap hari tasyrik boleh berkorban. Nah, itu cara bagiin hewan kurbannya. Cara bagi kurban diantaranya adalah contoh misalnya nggak boleh ya di sini katakan diwajibkan untuk memberikan sebagian daging kurban kepada fakir miskin walaupun satu orang dalam keadaan mentah, boleh. Jadi kasih kambing dagingnya dalam keadaan mentah. Tidak sah atau tidak boleh dibagikan dalam keadaan matang atau sudah dimasak atau disajikan daging kering. Gampang ntar aja bagiannya kita saji aja segala macam, itu artinya menunda-nunda. Setelah dibagikan kepada fakir miskin, diperbolehkan bagi yang berkorban untuk memakannya, boleh. Kita korban makan daging korban kita, boleh. Nah setelah itu ya dibagikan kepada fakir miskin, diperbolehkan untuk kita makan dan memberikannya kepada orang-orang kaya juga boleh juga. Untuk apa? Untuk ya sedekah. Untuk masih satu jamaah atau mungkin boleh. Boleh. Kan bukan fitrah. Iya kan dia bukan menerima zakat, bukan zakat fitrah karena korbannya bukan zakat. Boleh. Jadi nggak ada. Tapi kalau ente nih kayak tadi misalkan ada hadis apa itu tadi, hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa kutiba alayya nakarin wa laysa biwajib alaikum, diwajibkan atasku untuk berkorban tapi tidak satu kali ya. Nah kalau ini larinya kepada misalnya untuk ahlul bait, berarti itu wajib dong? Enggak dong, kan kembali apa? Kepada hukum awal. Boleh tadi sunnah ada gitu. Jadi hanya untuk bagi Rasulullah yang dia dikatakan wajib. Bagi Rasulullah itu wajib. Nah, kecuali kurban yang dinazarkan. Nazar nggak boleh tuh. Saya nazar buat tahun depan ataupun tahun ini saya berkorban. Nah, berarti itu nanti jatuhnya apa? Jatuhnya kurban nazar. Nggak boleh makan. Wajib karena kan nazar kan nanti jatuhnya kepada sesuatu yang diniatkan dan menjadi wajib. Korban yang
dinazarkan atau untuk keluarga kita yang sudah meninggal dengan wasiat atau izin sebelumnya, maka kurban tersebut wajib diberikan seluruhnya kepada fakir miskin. Ya, boleh. Dengan redaksi yang sudah dia nazarkan. Dan yang paling afdol jika berkurban ingin memakan daging kurban, ya, satu suap dan bagian hatinya paling afdol. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Rasulullah SAW memakan dari hati hewan kurban. Nah, jika ingin lebih, maka ambillah sepertiga sisanya. Ya, sepertiga ambil, sisanya disedekahin, sepertiganya disedekahkan juga dan dihadiahkan. Dan bagi fakir miskin yang telah mendapatkan daging atau bagian daging hewan kurban tersebut, berhak untuk memakan dan menjualnya. Jadi boleh dijual. Contoh ada fakir miskin, si fulan, ya, karena dia butuh dengan apa? Karena dia butuh duit, ya udah gue butuh duit nih, gue gak punya duit banget buat beli beras, gitu kan, buat beli gas, buat beli minyak. Ya udah, ini jual, akhirnya dibeli. Nah itu bagi fakir miskin menjual lagi kurban boleh. Tetapi bagaimana? Nah, katakan kecuali selain dua golongan tersebut nggak boleh. Mereka berhak makannya tapi tidak boleh menjualnya. Ini boleh nih, dapat misalnya atau ente juga misalnya jadwal khotib gitu kan, jadwal khotib Jumat di bawah ini dari panitia masjid, boleh nerima gitu. Tapi bagi kita yang mampu, bukan kategori fakir miskin, haram menjual. Termasuk apa? Termasuk jual pala. Tapi yang satu mahal loh, bisa nyampe gopek, bisa nyampe 500.000. Apalagi misalnya apa itu? Misalnya kulit sapi, kulit kambing kalau di satu itu bisa nyampe berapa tuh? Kalau misalnya ada berapa kambing bisa kumpul nyampe 3 juta, 4 juta, 5 juta. Nah, kalau dia dikelola sama panitia gimana? Gitu kan? Nah, maka harusnya gimana nih? Panitia memilih untuk apa? Dipercayakan kepada fakir miskinnya ente jual. Gitu. Entah kalau memang ente mau sedekah nih misalnya buat panitia, nggak jadi masalah. Jadi redaksi kayak gitu. Apa sunnah-sunnah dalam kurban? Memilih daripada kambing ataupun hewan yang berwarna putih itu awal. Yang kedua agak kuning-kuningan, ya. Ataupun yang ketiga ada putih, ada hitamnya dikit. Yang gue hitam putih ya. Hitam putih. Kemudian yang merah. Itu namanya. Yang merah. Merah. Jarang sih. Ya tapi rata-rata gulai ada gulai gitu. Coklat gitu dah, coklat gitu. Ataupun hitam, kalau nggak ada sama sekali hitam. Nah begitu gemuk, yang sehat dan nggak ada cacat, sedikit pun yang tadi dijelasin masih begitu. Baik. Nah cara motongnya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadza minka. Ya Allah, ini untuk minka darimu, wa ilaika, dan juga padamu, fataqabbal minni, maka terimalah daripada kurban. Ataupun kita niatin boleh dalam hati, ya Allah, saya niatkan menyembelih ini hewan kurban untuk bulan. Artinya diserahin juga kan, ada akadnya juga. Artinya akadnya dalam artian redaksinya, jadi gua kambing, gua sapi, akad itu panitia, saya serahkan hewan kurban saya ini atas nama saya pahala untuk kecilnya CP, saya percayakan kepada yang motong ke panitia. Nah ini boleh tuh. Jadi gimana caranya? Ya tidak lain tadi ente alwi boleh untuk mempraktekkan. WhatsApp dan taruh di sini. Sarip dari sebuah Wah, kata Abid, potong ayam dulu. Ya gua nggak potong gitu dulu dah. Apa itu? Potong ayam dulu. Ayam udah belum? Ya udah ntar beli ayam dah. Wah, Ayam hidup. Caranya gimana? Kambing. Ini leher ya kan? Ini pal kambing. Nah, jadi sejengkal dari ininya ini begitu. Nah, berarti sejengkal dari itunya. Nah, kita tahu nih, ya, di sini berarti, ya, di sini. Terus ketika yang bagusnya adalah ketika dia
sampai lupa niatnya. Oh iya. Walaupun si Allah tahu niat, tapi kita nih sebagai pemotongnya niatin juga, baca dulu dah kan gitu, baca dulu di print atas nama Anissa di Makhdar terus lebih segala macam aja. Berani lah aneh dulu udah motong Dulu udah motong umur ente pagi dipotong jagur ya. nangis gitu. Gimana korban hijau ya Udah gede ya. Udah gede nih. kalau hijau kalau jadi sapi jadi berapa tuh? Wah. Di masih apa sapi Ini bos ya ya sapi apa namanya? Gede. ini Australia berapa itu? Berarti udah nyampe berapa sih? Berarti biar udah nyampe 5 ada ya kan? Sapi ini bos 5 Selampot 15 juta, 17 juta ya kan? Satu sapi itu. Kan korban. Kata dia apa itu? Maknanya apa? Litagor rubah ilau itu. Ilau kan korban. Masdar ya kan? Korban masdar. Jadi gitu. Nah itu berkenaan dengan waktunya. Nah wala yaqudduha syai'an min adhiha al-munzuratu. Dikatakan dalam kitab enggak boleh makan bagi orang yang berkorban manzuroh yang kena nazar. Wa yaqulu min al-atiyah mutawi'a biha wa la yabi'u min al-adhiyah wa yut'imul qur'an. Nazar itu apa? Maksudnya di dalam niatnya itu saya bernazar, bukan saya niat doang gitu kayaknya. Saya niat, saya nazar deh korban. Nazar kan ngomong harus saya bernazar tahun depan saya ini. Berarti kalau misalkan doa ya Allah saya niat tahun depan saya bikin puasa rezeki biar bisa kurban, bukan nazar berarti. Nah, kan niat. Kalau nazar tuh sesuatu yang diucapkan dia menjadi sakral. Gitu. Nah, dan kifakah janji itu deh. Maksudnya apa? Bahasanya kayak seperti janji kan maksudnya udah harus sudah penyakit banget gitu ya. Gitu. Udah istilahnya dalam hal ini ya hati jangan sering nazar gitu. Dan nazar kan nanti ada kafarnya. Ada orang, gue kalau lulus SMA, gue nazar deh. Ya gitu sah. Enggak nazarnya artinya gini, dia harus melakukannya. Tapi kalau dia dia dan wajib hukumnya untuk melakukannya gitu. Nah kalau dia kagak melakukannya, nanti dia kena kafarohnya. Cuma insya Allah sah. Kalau insya Allah enggak, doa niat. Nah kalau begini misalnya, contoh misalnya, dia nazar kalau gue lulus SMA, gue mau puasa 30 hari. Ini nazar juga. Nggak dibenarkan karena apa? Karena dia akan di Ramadan luar biasa gitu emang. Allah kalau misalnya itu gue nazar tahun depan, apalagi disebut ya redaksinya gue nazar tahun depan sampai 7 itu tahunya nggak ada gitu. Nah apa dalil tujuan berkorban? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman la yanalullah ada anak tuh makanya tersendak-sendak pula segini kan wala dinauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, bukan dan hewan kurban dan bukanlah kali ya tiadalah hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Artinya bukan darah nama dagingnya yang kita persembahkan apa? Allah bukan. Tetapi sampai kapan? Sampai kepadanya adalah ketakwaan. Jadi nilai takwa yang kurobahnya itu ya bukan kurobah apa? Korbannya tadi ditakarubnya untuk mendekati diri Allah SWT. Kita bahas tuh tentang bagaimana berkorban yang benar-benar dalam artian sejauh mana sih ini kita gitu kan. Kadang-kadang juga panitia ya juga masih banyak yang nah inilah mungkin mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Nah mudah-mudahan kita nanti ya korban asalkan tadi dalam kategori mampu memang kalau kita korban tuh insya Allah tuh kita niatin gitu. Dari tahun ke tahun itu rezeki nggak bakalan seret pasti deh. Apalagi dia demen sedekah. Nah itu memang artinya ada nilai keberkahannya gitu. Satu istilahnya kita adalah hamba yang penuh dosa, banyak yang kemaksiatan, banyak. Nah, dengan korban inilah ya kita tuh
sampai apabila kita dalam kategori yang mampu tapi kita nggak mau kata tapi kita pernah bahas tuh hadis Rasulullah katakan tapi yang dikatakan jangan dekat daripada masjid lupa apa ya bahasa yang di man kana lahu sa'atan falam yudih fala yaqrabanna musalla. Siapa orang yang diberikan kelapangan rezeki tapi tidak mau berkorban, jangan dia mendekati daripada sahabat-sahabat kami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa natubu dan bersyukur bidatul hidayah.